bicara tentang dalam agama. Mana yang lebih baik? Ya, misalkan apakah harus pria yang mencari nafkah? Ya enggak juga sebenarnya. Kita nggak bicara agama ya. Ya enggak juga kan. Apa dasarnya? Terus harus karena kan Ya wanita itu yang namanya pasangan tuh ya seperti itu, apa namanya, satu paket gitu. Ada perannya masing-masing. Ada yang memang leadershipnya kuat di istrinya. misalnya kalau tukeran nih, aku santai, kamu yang misalnya. Nggak mau. Nah, kalau menurut aku masalahnya bukan di situ. Jadi kasusnya ini bukan siapa yang nyari nafkah. Kasusnya saya lihat juga ada beberapa pasangan yang cewek ini penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan suaminya, pas berlipat-lipat jauh. Tapi rumah tangganya baik-baik aja. Ya memang nggak apa-apa, banyak. Nggak ada juga yang berantakan. Tahu nggak kenapa? Iya. Yes, istrinya tidak bisa menghargai suaminya yang tidak bisa mencari nafkah. Ya, terus apa lagi? Bukan hanya itu. Apalagi tuh? Karena suaminya tahu diri, aku sepertinya memang kurang berbakat mencari nafkah sebanyak istriku. Dan istriku sibuk mencari nafkah, maka aku berkontribusi mengambil alih apa yang dalam tanda kutip biasanya dikerjakan istriku. Misalnya nyuci, jemur, nyetrika. Akhirnya si cowok ini mau seperti kayak dunia yang tertukar gitu ya. Mau mengambil peran itu sehingga si istri merasa apa ya? Yang saya amati wanita-wanita yang mengeluhkan suaminya itu karena nggak bisa nyari nafkah, ternyata bukan itu. Karena ternyata mereka habis pulang kerja, mereka masih harus ngurus anak, mereka harus masak, mereka harus nyapu, mereka harus nyuci. Jadi bebannya double-double. Jadi bebannya double gitu. Jadi sementara rumah tangga yang baik-baik saja, si suami ini mau menjadi bapak rumah tangga. Nah, jadi kalau dari kasus-kasus yang masuk ke saya kayak gitu, teman-teman. Ada juga yang dua-duanya bisa menjadi mencari penafkah rumah tangga juga ada. Ada, kalau itu sih lebih gampang ya. Yang kasusnya rumit itu kalau itu biasanya wanita lebih tinggi penghasilannya, kemudian prianya dalam hal itu agak loyo, tidak mau mengambil alih peran-peran yang biasanya dikerjakan istrinya, akhirnya muntab, ya, sehingga istrinya mikir, terus ngapain aku punya suami? Ya kan akhirnya memutuskan, toh aku tidak bergantung sama dia, kayak gitu loh. Jadi kontribusi, jadi akhirnya memang gini, memang kayak aku dari dulu tuh suka cuci piring gitu nggak sih? Dulu tuh. Enggak, kalau pas di Purwokerto enggak. Enggak ya? Enggak. Iya, jadi kayak misalkan Itu pria juga habit baru pria yang cuci piring gitu ya, nyapu gitu tuh, itu sepele ya, tapi buat istri tuh sangat berharga gitu. Iya. Ya kayak gitu. Nah, banyak pria yang nggak mampu melakukan itu. Nah, tapi di lain pihak juga ada kasusnya memang di mana wanita ini memang punya luka, sehingga nuntutnya ke suami itu berlebihan dari apa yang bisa dihandle suami. Iya bisa juga. Ya, jadi mohon maaf kan, ada juga kasusnya suami-suami yang amanah akhirnya jadi korup, itu kan gara-gara istrinya. Tuntutan dari istrinya. Ya, saya tidak menyalahkan wanita, tapi ada kasus di mana problem itu berawal dari situ juga sih. Nah, jadi kalau saya melihat di WA itu, wah macam-macam itu masalah orang itu tentang itu. Dan sekali lagi, saya berkesimpulan nggak ada teori yang paling pas tentang pernikahan. Betul. Mungkin apa yang kita alami, kita ceritain kayak gini, itu nggak cocok juga untuk teman-teman. Ya, gitu. belum tentu. Jadi memang harus dicari kuncinya sendiri-sendiri. Iya gitu nggak? Iya. Nah, sekarang saya kan pernah bikin status ya. Waktu itu dia habis nulis buku ya. Kemudian saya bikin status kan, maksud saya sih hanya memberi sebuah pesan kepada dia bahwa dia telah berubah gitu loh. Jadi saya waktu itu bilang, kalau dia
yang dulu 2 tahun pertama nulis buku ini. Nggak cocok ya. Ini buku dia yang terbaru kan, Wisdom in You ini. Meskipun sekarang juga belum bijaksana Ya, 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 bijaksana ya, amat ya. sebenarnya. Setidaknya waktu itu aku bilang kamu pantas nulis ini gitu loh. Karena yang paling tahu perubahan dia kan aku ya, yang setiap Nah hari. iya tuh, perubahannya apa tuh? Nah, tapi kalau 2 tahun pertama dulu nulis ini itu nggak pantas. Seperti halnya aku juga nulis buku-buku yang aku tulis juga 2 tahun pertama itu ya belum pas-pas amat sih gitu loh. Nah, sebetulnya perubahan yang paling banyak ya dari istri saya itu yaitu jadi apa ya? Tidak baper. Jadi gini, yang jadi masalah paling repot dari nggak tahu ya apakah istri saya atau apa semua wanita itu adalah istri saya ini sangat perasa. Jadi Itu baper itu sebenarnya bahasa Tuhan yang belum dikelola ya. jadi baper Karena tuh Tuhan kan menggunakan bahasa rasa. iya, iya. Ya, contoh baper tuh gini, contoh baper ya teman-teman, contoh baper nih. Pernah suatu saat waktu itu kamar kami masih di atas ya, ininya tidurnya di atas, belum dipindah di bawah. Jadi saya posisi itu sedang di situ, ruang tamu situ. Posisi saya belum mandi. Saya sedang mainan handphone kalau nggak salah sih, sedang jawab pesan dan macam-macam. Lalu istri saya turun dari lantai atas, turun tangga, udah seger habis mandi. Lalu dia duduk di sebelah saya. Dak duduk gitu. Nah, seketika dia duduk, saya tuh sederhana sekali mikirnya, oh, istriku udah mandi, aku tak mandi gitu. Jadi ketika dia duduk, saya langsung naik mandi. Setelah mandi, saya turun. Dia sudah ngambek, sudah marah. Itu saya tuh nggak paham loh. Salahnya saya tuh di mana? Atau dia tuh ngambek karena apa? Atau karena siapa? Dan itu berjam-jam saya tidak paham. Salah saya di mana? Nah, tapi karena cukup sudah banyak berubah bahwa istri saya mulai terbiasa. Nah ini, yang banyak berubah dari istri saya adalah dia ngasih tahu apa yang membuat dia itu nggak nyaman. Dia nggak bilang kamu salah, bukan. Yang membuat saya nggak nyaman itu apa? Kalau salah kan berarti seolah-olah saya sengaja. Nah, dia akhirnya cerita, loh kamu itu loh, aku kan habis mandi, terus aku duduk di sebelahmu, terus kamu pergi, kan berarti kayak kamu tuh nggak suka aku di sebelahmu. Itu otak saya nggak nyandak loh. Otak saya tuh nggak nyandak sampai sejauh itu bahwa saya langsung mandi itu ditafsirkan saya nggak suka dia duduk di sebelah saya. Nah, waktu itu kamu sering banget yang model kayak gitu. Jadi apa-apa itu dihubung-hubungkan loh. Dan itu rumit sekali ya. Saya sebagai pria tuh tidak serumit itu. Wanita kan memang rumit kan. Kata Albert Einstein. Iya, iya. Lebih rumit dari fisika. Iya, makanya padahal laki-laki juga rumit. makanya teman-teman bisa lihat cara berperilaku saya dengan istri saya di sosial media beda. Saya tuh selengean, karepmu. Anda mau benci saya, Anda mau komen nggak enak, saya layanin gitu loh. Dan saya nggak pakai perasaan loh. Anda komen kasar, saya kasari lagi. Anda bilang asu, saya bilang asu juga. Karena memang saya nggak ini debat aja. Karena saya biasa di Fakultas Fisipo, di mana ketika berkata-kata saya nggak pakai emosi, pakai nalar gitu loh. Nah masalahnya dia ini pakai perasaan. Bahkan status temen yang nggak ada hubungannya dengan dia pun kadang aku salah apa ya gitu loh. Nah ini repot banget lah. Jadi untungnya dia sudah cukup banyak berubah. Setidaknya dia mengkomunikasikan apa yang dia rasa tidak nyaman. Apakah memang begitu? Dan kebanyakan memang aku melakukannya nggak sengaja teman-teman. Jadi kalau dari kesimpulan ini kan memang sepertinya saya mengira proses ini tuh sampai mati nggak selesai. Kecuali ya waktunya. Kalau dulu mungkin berhari-hari. Ya, ya. Kalau sekarang mungkin 5 menit udah selesai gitu. Ya. Udah bisa dikomunikasikan dengan Proses baik, adaptasinya gitu. terus, tapi waktu adaptasinya Pemulihannya tuh itu memendek. memendek. Itu kan Iya. kalau kita akan nggak ada friksi sama sekali ya nggak mungkin ya, namanya dua orang yang berbeda dengan pikiran masing-masing. Tentunya memiliki pandangan yang berbeda, dan itu bisa menjadi benturan kapanpun gitu ya. Nah, persoalan keuntungannya ketika sudah bisa saling memahami kan tidak menjadikan itu persoalan yang berlarut-larut gitu.
secepatnya bisa diselesaikan gitu. Nah, Gimana? di dalam buku yang kamu tulis ini, yang terkait dengan pernikahan kita yang paling banyak menginspirasi sehingga menulis bab-bab yang di sini, itu apa yang paling banyak? Itu sebenarnya dari semua bab itu terinspirasi dari proses pernikahan kita sebenarnya. Kok judulnya Wisdom in You, enggak karena diari pernikahan gitu. Ini biar lebih tidak lebih general, biar Harusnya di sini itu diari pernikahan ya. biar tidak untuk terlalu khusus untuk orang-orang yang sudah menikah gitu. Jadi lebih umum gitu. Jadi saya kasih judul Wisdom in You. Apa tadi? Semuanya ya? Dari semua yang saya alami sepanjang pernikahan gitu ya, itu banyak sekali inspirasi positif. Bukan hanya tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan pasangan saya gitu ya, tetapi bagaimana saya mengenali diri saya sendiri itu yang utama. Saya tidak akan mungkin bisa memahami pasangan saya atau suami saya kalau saya belum mengenali diri saya sendiri. Nah itu kadang kebanyakan termasuk saya dulu gitu ya, pengennya itu merubah pasangan saya biar menjadi seperti yang saya inginkan, tetapi saya tidak memahami bahwa yang harus berubah itu diri saya dulu gitu. Yang harus berubah itu saya yang harus memulai dulu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berubah. Ya kayak kamu itu kan problemnya dulu kan merasa aku nggak peka. Iya kan? Lalu kamu tidak lagi menuntut itu. Kamu lebih berusaha untuk membenahi ngomong diri saya sendiri dan ngomong menyampaikan. Nah, yang menarik adalah yang terjadi sekarang, aku malah over. Jadi kadang tuh dia wajahnya sedikit berubah, ya entah dia capek atau apa. Saya malah kebalik. Dulu yang nggak urusan itu malah aku salah apa tuh mau ngomong apa, kamu marah ya, jadi aku sekarang malah jemput bola, bahkan lebay kadang tuh nggak ada hubungannya dengan kamu gitu. Kadang saya yang terlalu berusaha jaga biar saya tidak melakukan kesalahan. Nah, dulu saya bukan yang begitu. Dulu kan nggak dibalik tangisan istri tidak tahu kesalahannya apa kan. Bisa jadi tidak tahu, tapi harusnya kan yang ideal tidak tahu ini cari tahu. Nah dulu kan saya tidak mencari tahu, tapi nggak mau tahu. jadi salahnya saya tidak cari tahu, salahmu kamu tidak beritahu. Iya. Jadi salah kabeh. Salah kabeh. Salah semuanya. Salah kabeh. Oh iya, tadi berkenaan dengan baper ya. Kalau entah itu semua wanita atau mungkin hanya tipikal otak tertentu karena kita memiliki otak yang dominan berbeda-beda ya. Ya. Kalau saya kan kebetulan suami saya kalau menurut sidik jari itu neokorteksnya yang tinggi banget gitu ya. Sementara saya limbiknya yang dominan sekali. Jadi bener-bener kita tuh benturan banget gitu, bertabrakan sekali. Dia logiknya tinggi banget, saya perasaannya yang tinggi banget, limbiknya yang tinggi. Yeah. Tetapi ketika kita menikah malah jadi kayak tukar DNA kan. Yeah. Dia yang dengan logik gitu ya, dipikir masuk akal atau enggak, ini secara istilahnya tuh logikanya benar atau enggak itu yang selama ini saya nggak kepikiran sampai ke situ. Yang penting ini tuh rasanya enak apa enggak, kayak gitu-gitu doang gitu ya. Saya jadi mulai bisa berpikir, Ya. bisa menggunakan nalar dengan benar gitu. Jadi apa-apa nggak dibikin ngambek kayak gitu. Ya. Tidak dihubung-hubungkan, sedikit-sedikit dihubung-hubungkan dengan emosi yang negatif gitu. Lah, salah satu caranya yaitu kita menggunakan logika kita dengan benar. Ketika kita bisa berpikir dengan benar, ya kita bisa memunculkan emosi yang benar juga. Kadang karena kita tidak memakai otak gitu ya, karena dulu saya nggak pakai otak, akhirnya yang dominan munculnya baper-baper mulu gitu. Nah, keunggulan ya saya bisa berubah menjadi nggak begitu baperan gitu. Ya saya belajar dari suami saya ini, pakai nalar gitu, otaknya dipakai gitu. Kadang dia itu suka ngasih taunya gitu, otaknya dipakai gitu ya. Dicari perincian. Nah,
ini masalahnya apa, datanya apa, faktanya bagaimana. Jadi- Nah, kita baru menyimpulkan Jadi- itu tuh apa gitu. Nah, jadinya nggak bikin baper. Nah, itu salah satu manfaatnya menikah dengan Mas Arief itu. Sebetulnya setelah dia tahu bahwa saya orangnya sangat logis, sebenarnya ngomong sama saya itu gampang. Pakai data. Sementara Pakai orang- data dan fakta, bukan pakai emosi, bukan pakai perasaan. Loh, data faktanya mana gitu loh. tapi kan feeling saya. Nah, udah nggak jadi kalau dengan Arif RH terus Anda mendebatnya tidak pakai data fakta, menurut saya akhirnya buang waktu. Dan Gitu loh. tapi justru kebalikan, Mas Arief yang logiknya tinggi banget, setelah melalui proses kita menikah, dia jadi rada peka gitu, rada perasaannya apa, instingnya, feelingnya itu rada terasa, iya gak sih? Iya, ya, aku kalau ke netizen terus terang nggak sehalus ke dia ya. Jadi kalau ke netizen aku benar-benar nggak pakai perasaan kadang. Jadi kalau Anda nyolot, saya nyolotnya bisa lebih parah. Jadi walaupun saya trainer, Anda ngajak gelut ya gelut aja gitu loh. Nah, tapi Tapi kalau ke istri nggak ketika ya? dengan istri ini saya setelah berproses itu bahkan saya memilih kata-kata yang lebih halus ya. Kalau dulu bilang dipakai nalarnya, sekarang nggak, intonasi lebih baik dan sebagainya. Cuman kalau lagi berargumentasi, lagi kita berdebat tentang tafsir ayat atau kita debat tentang apa, itu kita lepaskan semua masalah suami istri. Waktu itu kita lawan debat. Jadi kalau ada orang yang melihat kami saat itu gimana sih Arif RH ngomong sama istrinya kok keras? Loh, itu waktu itu kami lagi debat. Saya nggak mau nganggap dia istri saya. Dia adalah orang yang setara dengan saya untuk saya ajak debat. Karena ketika saya pakai frame dia istri saya, Akhirnya itu kasihan nanti. nggak tega untuk melakukan debat itu. Akhirnya tidak berkembang. Ketika dia bikin buku ini nih, teman-teman, ketika dia nulis buku ini saya debat loh isi buku ini. Loh, kamu nulis bab itu tuh maksudnya apa? Makanya saya nulis buku ini 1 tahun Lama dia nulis buku ini karena tak recokin. Karena saya mau dia nulis buku itu bener-bener terstruktur. Itu setiap bab saya debat. Apa artinya? Ini apa? Tak bikin pusing dulu. Nah, karena apa? Saya kalau membuat training tuh seperti itu. Saya debat sendiri. Ya, saya debat sendiri, saya bantah sendiri karena saya orangnya sangat logis. Kayak gitu. Terus apa Jadi lagi? saya belajar banyak dari Mas Arief ini bagaimana menggunakan otak ya, bagaimana menggunakan nalar gitu. Jadi kita memiliki struktur berpikir yang benar. Nah, Ya, menurut- alhamdulillah sekali sih sebenarnya. Jadi otak saya lumayan kepake gitu. Menurutmu ada nggak orang yang sama sekali pernikahannya tuh tidak ada lika-likunya? Menurut kamu? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Jadi mohon maaf nih ya teman-teman ya, bahasa kasar ya, kalau dia nggak bakal tega ngomong gini. Kalau ada yang mencitrakan siapapun itu, public figure atau apapun, mencitrakan pernikahannya tuh kayak lurus saja, nggak pernah ada satupun apa ya friksi ya dengan pasangannya. Mohon maaf ya, bullshit. Pura-pura ya, akui saja. Karena gini, kenapa saya perlu ngomong gitu? Karena beberapa kali ketika aku cerita tentang adaptasi kita di awal-awal pernikahan, ada yang sampai japri ke WA ngomong, ternyata Pak Arif dulu pernah ngalamin sampai cekcok dengan istri walaupun skalanya kecil ya. Loh iya, saya kira lancar-lancar aja. Nah, ini harus diluruskan bahwa itu semua orang menurut saya pasti gitu. Jadi kalau yang nggak begitu, bohong. Udah sama. Kalau dia masih halus ya, bohong, bullshit yang nggak begitu. Apa nih? Sudah mau selesai. Teman-teman, saya gini, dulu begitu, sekarang begini, nanti bagaimana? Kita kan dulu bisa lihat dulu gitu, sekarang kita begini ya. Kamu bisa ngeliat nggak ke depan kita masih gini atau bisa berubah gitu? Atau gimana? Ya nggak tahu juga sih ya, kita jalani aja. Kita jalani Iya. saat ini dengan cara yang terbaik. Terus terang, cara berpikir saya dengan dia beda banget. Kalau saya itu fear based dulu, lalu saya atasi dan saya siapkan preparasinya. Saya bahkan sering ngomong kalimat ini kepada dia, dan dia sangat tidak suka itu. Tapi bagi saya yang logis itu perlu. Saya bilang, orang bepergian, ya ini contoh, orang bepergian itu punya resiko bisa nggak pulang kapanpun. Anda nyebrang jalan bisa ketabrak mobil, bisa ada resiko itu walaupun 0,0 sekian persen. Nah, saya bilang kepada dia,
siapapun itu menikah, itu resikonya itu juga ada perceraian. Dia sangat tidak suka dengan itu. Karena Dia- tidak ada dalam database saya, keluarga saya, Iya. orang terdekat saya ya, itu nggak ada yang seperti Iya. itu. Dari mbah-mbah saya juga nggak Iya, ada. nggak ada. Jadi tidak ada pikiran sampai Iya, sejauh itu betul. gitu. Cuman banyak juga teman saya yang nggak berpikir bercerai juga. Nah, sehingga saya berpikir bahwa selalu ada kemungkinan itu walaupun 0,0 sekian persen. Nah, mensikapi kemungkinan itu yang bisa jadi membesar, saya harus sadar bahwa resiko itu selalu ada. Jadi seperti sebuah pesawat itu selalu berasumsi ada resiko begini-begini, makanya mereka safety systemnya dibuat kan. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak, saya punya resiko cerai nggak? Ada, semua orang 0,000 sekian persen ada, dan persentase itu bisa membesar kalau kita nggak sadar. Coba Anda perhatikan orang-orang yang menikah yang sepertinya langgeng gitu, bisa loh di usia 70 tahun cerai, ada. Nah, artinya sepanjang menikah itu kudu terus aware. Kamu boleh gak setuju dengan ini, boleh. Tapi bagi saya, Nanti kita debat. ya karena Jadi, ada kemungkinan itu, maka kita harus sadar. Jadi saya tidak suka dengan menganggap kemungkinan itu tidak ada dan kita nggak sadar. Kita ada kemungkinan untuk mengalami jatuh ketika naik kendaraan, makanya pakai helm. Walaupun kemungkinan itu 0,01%. Nah, banyak orang itu terlalu positif thinking kalau menurut saya. Contoh nih, contoh kayak ya. aku dong. Contoh ya. Saya itu nggak religius amat, teman-teman. Tapi saya sampai hari ini itu sangat takut banget misalkan janjian, ketemuan dengan bahkan perempuan. Ya, bukan istri saya. Iya. Jadi saya sangat takut misalnya berusaha, makanya kalau misalkan sendiri ya saya nggak terima tamu perempuan atau dimanapun saya menghindari itu, kecuali situasinya memang dalam training ya. Dalam training itu kan ada sesi mungkin ngobrol berdua, itu pun masih dalam lokasi. Karena apa? Semua kasus perselingkuhan dan macam-macam itu adalah karena menyepelekan hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, karena saya aware, makanya saya sampai sekaku itu. Sehingga kadang ada orang yang mengatakan saya seperti sangat syar'i banget ya. Enggak. Saya sadar bahwa semua teman-teman saya yang akhirnya berselingkuh itu berawal dari potensi 0,000 sekian persen yang disepelekan atau dianggap tidak ada. Jadi pernah suatu saat saya naik mobil sendirian, kemudian ada seorang wanita teman saya yang mau, Mas minta tolong dong dianterin. Anda jangan baper kalau sama saya tolak. Kecuali ada orang lain cowok atau yang lain teman-teman di situ, karena saya menghindari banget resiko itu. Iya, jadi saya manajemen resikonya sampai seperti itu untuk menghindari itu. Tapi tetap di kepala saya semua orang pasti berpotensi mengalami perceraian. Kalau tidak cerai hidup, cerai mati. Kecuali matinya bareng. Nah, saya mikirnya sampai sejauh itu dan saya tidak melibatkan perasaan kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa dari obrolan kita ini? Ya, jangan takut menikah. Menikah itu menjadi lahan atau sarana untuk kita terus bertumbuh ya. Memperluas kesadaran kita, memperluas spiritualitas kita, lebih mengenali diri kita sendiri ya, lebih mengenal Tuhan kita dan sebagainya. Itu kalau menurut saya itu salah satu jalannya ya melalui pernikahan. Jadi kalau yang belum menikah tidak perlu takut menikah, tapi harus dibarengi dengan kesadaran bahwa harus kuat gitu, kuat batinnya itu untuk menjalani tanggung jawab di dalam pernikahan itu. Sementara yang sudah menikah, ya ayo kita lanjutkan pernikahan kita, mudah-mudahan sampai kita benar-benar menemukan sakinah di dalam keluarga kita. Ya. Kemudian kalau saya sih untuk ini ya, mohon maaf kalau buat Anda yang menunggu dari tadi sesi tanya jawab, nggak ada tanya jawab. Tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Mau tanya jawab. 1, 2 lah. Ada nggak? Oke. Enggak, karena saya pikir tadi kan banyak yang bilang sudah baca buku Wisdom in You, jadi
Oh, Kalau iya, buat iya. Anda yang sudah punya buku Wisdom in You, tulisannya dia, sebetulnya pertanyaan Anda terkait yang kita bahas ini ada di sini gitu loh. Tapi sepertinya ada juga sih yang memang belum punya bukunya kamu itu. Tapi sebelum ke pertanyaan, aku sih ingin menyampaikan itu bahwa eh, menurut saya cinta itu nggak cukup. Hmm. Untuk pernikahan itu nggak cukup. Bahkan saya pernah berbeda pendapat dengan seseorang teman. Menurut saya pernikahan yang lebih tidak gonjang-ganjing adalah pernikahan yang tidak lagi berbasis sebagai pasangan cinta. Hmm. Kamu boleh nggak setuju? Kamu ngamatin nggak? Kenapa orang